Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya, Anida Ula Rahmah dengan NIM 191070101123 dan Arya Putra Bagaskara 1910701111. Izinkan kami dalam kesempatan kali ini untuk menjelaskan mengenai psikologi sufi dalam ahwal musyahadah dan yakin. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, kita bahas dulu yuk apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian musyahadah dan yakin. Kemudian, kita juga akan mengetahui bagaimana sih proses mencapai musyahadah dan yakin. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui bagaimana kondisi psikologis puncak ketika seseorang sudah mencapai musyahadah dan yakin. Yang pertama, pengertian musyahadah dan yakin. Apa itu musyahadah? Kata musyahadah berasal dari bahasa Arab yaitu syahada, yang bermakna menyaksikan dengan mata kepala, atau kondisi penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah. Dalam istilah tasawuf, maksudnya yaitu menyaksikan secara jelas dan sadar apa yang dicarinya itu. Nah, dalam hal ini, apa yang akan dicari sufi adalah Allah, dan merasa berjumpa dengan Allah. Selanjutnya yaitu pengertian yakin. Pengertian yakin di sini ada beberapa macam. Yang pertama, menurut istilah tasawuf, yakin merujuk pada makna ketetapan hati kepada Allah. Keyakinan tersebut tidak dapat diubah, tidak dapat dipalingkan meskipun ada goncangan dan keraguan. Kemudian, menurut ahli tasawuf, yakin adalah suatu pengetahuan yang terletak di dalam hati manusia. Pada mulanya, yakin diperoleh dengan perantaraan khobar dan penyelidikan, tetapi akhirnya menjelma di dalam hati menurut iman seseorang. Menurut Abu Bakar Al-Warraq, yakin adalah terdiri di atas 3 macam, yaitu yakin khobar, yakin dilalah, dan yakin musyahadah. Yakin khobar adalah kepercayaan hati dalam menerima suatu berita. Keyakinan ini adalah keyakinan yang paling rendah yang dicapai oleh manusia. Tanpa ada seleksi dan periksa, orang yakin dengan sesuatu berita yang disampaikan kepadanya. Dan keyakinan ini merupakan keyakinan orang yang belum sempurna pemikirannya. Kedua adalah yakin dalalah. Dari yakin bentuk pertama, yaitu yakin khobar, orang naik kepada keyakinan bentuk kedua, yaitu yakin dalalah. Yakin dalalah adalah pengetahuan yang didapat dengan menyelidiki akal dan juga dengan perantaraan dalil. Keraguan orang di tingkat kedua ini tidak akan hilang kalau tidak ada bukti-bukti yang nyata tentang sesuatu. Jadi, keyakinan datang setelah adanya penyelidikan dan diperoleh oleh bukti-bukti. Kemudian yang terakhir yaitu yakin musyahadah. Yakin musyahadah adalah pengetahuan yang dicapai dengan perantara hidayah Allah, sehingga kata hati manusia telah terbuka lebar untuk memandang nur ilahi yang tak sanggup dipandang oleh mata lahir. Hal ini diisyaratkan oleh Amir bin Abdul Qais dalam perkataannya. Bila tirai telah terbuka, bertambahlah keyakinan. Nah, untuk mencapai tujuan akhir yaitu ridho ilahi, seseorang dalam sufi, dalam tasawuf itu harus berusaha menanamkan keyakinan di dalam hatinya itu. Selanjutnya masuk ke proses mencapai musyahadah dan yakin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana sih proses mencapai musyahadah itu. Sebelumnya, mencapai tingkat musyahadah dan al-yakin itu menurut para sufi adalah amat sulit dan jarang orang yang dapat mencapainya. Mereka orang-orang yang mampu masuk ke level musyahadah dan yakin tersebut adalah orang-orang yang disebut dengan para wali yang sudah sampai ke tingkat insan kamil. Sebelum sampai pada tingkat musyahadah dan yakin, maka seorang sufi harus melewati tingkatan sebelumnya, yaitu tingkatan yang sudah dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya, yaitu muraqabah, mahabbah, khauf, roja, syauq, uns, dan tuma'ninah.
Nah, bagaimana sih proses mencapai musyahadah? Nah, ini terjadi dalam berbagai cara. Ada 3 cara. Yang pertama, menempuh jalan spiritual dan kaum tarekat. Yang kedua, menyaksikan Allah sebelum, sesudah, atau bersama segala sesuatu. Dan yang ketiga, menyaksikan Allah sendiri seakan-akan menyaksikan Allah melalui mata hatinya. Secara mendetail, dalam menyaksikan keadaan Allah, sehingga lahir pula rasa cinta atau mahabbah melalui ruh, dan akhirnya dipandang oleh sir. Dengan demikian terjadilah musyahadah antara sufi dengan yang dicarinya. Oke. Kita di sini akan membahas proses mencapai yakin ya. Jadi tingkatan yakin itu ada 3 gitu. Yang pertama ada ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, sama yang ketiga itu hakul yakin. Nah ini tuh tingkatan-tingkatan ini tuh ada urutannya gitu. Yang pertama dari ilmu yakin dulu. Ilmu yakin tuh kayak itu keyakinan yang timbul dari adanya dalil nakli atau dalil akli gitu kan. Nah itu jadi kita cara meyakininya itu kita melihat, kita kayak apa ya, kita mengetahui sesuatu dari dalil akli, terus kayak itu udah ada buktinya dan lain sebagainya. Nah kita meyakini hal itu dari situ gitu loh. Jadi kita yakinnya itu hanya sebatas berdasarkan dari pengetahuan kita aja gitu. Nah yang kedua itu tingkatan ainul yakin. Nah tingkatan ainul yakin ini itu kita menyaksikan sesuatu secara langsung dengan penglihatannya sehingga timbul keyakinan. Jadi misalnya kita udah diproses dari dalil akli gitu, diproses dari dalil-dalil dan sebagainya. Nah terus kita ngelihat sesuatu gitu, kita ngelihat sesuatu kayak misalnya apa ya, perubahan dari siang ke malam gitu, atau misalnya kayak gampangnya kita dengar suatu kabar terus kita ngelihat apa tuh, kita ngelihat kejadiannya itu langsung. Nah itu namanya ainul yakin gitu loh. Jadi yang berdasarkan penglihatan kita ngelihat, kita yakin gitu, itu namanya ainul yakin. Nah yang ketiga itu ada hakul yakin. Nah hakul yakin ini tuh benar-benar yakin gitu loh, benar-benar yakin, benar-benar nyata, sampai kita tuh kayak apa ya, udah nggak ada keraguan setitik pun di dalam diri kita gitu. Jadi benar-benar udah kita apa ya, kita benar-benar yakinin gitu loh. Kayak misalnya kan kita benar-benar yakin kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kita gitu. Nah, itu udah, misalnya kita udah hakul yakin banget, kita udah benar-benar yakin, kita nggak ada ragu kalau ya Tuhan kita cuma Allah gitu loh. Jadi benar-benar sampai di titik dimana kita nggak bakal ada keraguan sama sekali seperti itu. Oke, sekarang kita ngejelasin kondisi psikologis orang-orang yang udah bermusyahadah sama udah yakin ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita udah nyampe ke puncak musyahadah, itu gimana sih kondisinya? Itu tuh terpancar cahaya ketuhanan. Cahaya ketuhanan maksudnya apa? Itu cahaya-cahaya kebaikan dalam diri kita, gitu loh. Kenapa? Karena kita udah benar-benar yakin kalau segala sesuatunya itu ya milik Allah gitu loh. Jadi udah kayak kembali lagi ke Allah gitu loh. Jadi makanya kita kayak nggak banyak apa ya, nggak banyak mengalami nggak banyak ngeluh dan lain sebagainya gitu kan ya, kayak kayak semuanya tuh udah bener-bener apa ya, kita ya udah, kita ngelakuin berbuat baik aja gitu loh. Jadi terpancar aura-aura kebaikan gitu loh. Makanya disebutkan cahaya ketuhanan, kan Allah itu baik. Jadi aura ketuhanan itu ya aura kebaikan gitu loh, bisa dibilang. Nah, secara psikologis orang yang udah musyahadah itu selalu senang, selalu ceria, selalu bahagia setiap saat. Meskipun memang nanti diterpa banyak masalah yang namanya ujian ya gitu. Tapi di dalam hatinya tuh selalu penuh syukur, selalu ngerasa bahagia, nggak pernah ngerasa kekurangan gitu loh. Dimanapun dan kapanpun gitu loh. Jadi benar-benar kalau orang udah bermusyahadah tuh ya udah, dia bakal senang aja gitu loh bawaannya. Nah, kalau misalnya orang yang udah musyahadah, udah dapat musyahadah nih, itu juga kadang disebut hudur gitu loh. Jadi hudur itu kan dari hadoro, hadoro ya duru kalau nggak salah ya. Kalau misalnya salah mohon maaf. Nah itu dia itu apa ya, merasakan kehadiran Allah gitu loh dalam hatinya gitu. Jadi kayak apa apa nih kita ngingat Allah terus gitu loh. Kayak misalnya mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Jadi ngerasa kayak Allah tuh udah hadir dalam diri dia gitu loh. Jadi yang diingat ya Allah terus gitu loh. Nah terus ada juga istilah yang namanya goibah gitu loh. Jadi goibah ini kondisi mental di mana dia udah melupakan segalanya gitu loh, udah melupakan segalanya kecuali Allah gitu loh. Jadi benar-benar kayak ya udah, apapun dilupain, dari mulai pacar segala macam, selagi apa ya istilahnya,
yang dia ingat tuh ya udah kewajiban-kewajiban dia kepada Allah gitu. Jadi benar-benar semuanya tuh tercurahkan cuma buat Allah gitu. Nah, ketika udah sadar gitu, nah ada yang namanya kondisi sahwu gitu loh. Sahwu itu kayak kita tuh benar-benar kesadar gitu loh. Ibarat kita habis dari pingsan terus sadar lagi gitu. Nah, itu namanya sahwu gitu loh. Nah, goibah juga ada ini. Goibah juga ada apa ya? Istilahnya goibah itu juga ada macam lainnya gitu loh. Macam-macam lainnya itu jenis yang lainnya itu kayak sakaran itu kan kayak mabuk ya. Itu mabuk kepayang. Jadi benar-benar kayak ya udah dia tuh kayak benar-benar apa ya? Nggak menyadari gitu loh segala sesuatu hal yang ada di sekitar kita, apa yang terjadi dan lain sebagainya. Dia itu ya udah tercurahnya cuma buat Allah gitu. Cuma buat satu gitu loh. Buat satu hal doang gitu loh. Ya dalam kasus ini kita katakanlah ya hanya untuk Allah gitu loh. Makanya disitulah terjadi musyahadah gitu loh. Nah, itu aja. Terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang sudah menyimak presentasi kami hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.